dan selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Selamat datang di Zona Belajar SD Negeri 2 Kendari. Aku ingin belajar di kelas. Sabar ya, sebab siswa cerdas harus belajar dari rumah. Belajar dari rumah dapat mengurangi risiko penyebaran virus COVID-19. Jadi, tetap di rumah ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Siswa cerdas, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan sahabatku, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran kita menemukan ide pokok pada paragraf, mengidentifikasi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, menuliskan persamaan kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Siswa cerdas, kalian tentu saja sudah pernah melihat berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Salah satunya buah jagung. Buah jagung memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Buah jagung bisa ditemui di perkebunan maupun di pasar. Nah, siapa yang suka makan jagung? Nah, siswa cerdas, kita akan bersama membaca sebuah teks yang di dalamnya mengandung paragraf, ide pokok, dan informasi penting. Paragraf merupakan susunan kalimat yang mengandung ide pokok. Sedangkan ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, bisa pada kalimat terakhir atau bahkan di tengah paragraf. Seperti pada contoh berikut, yuk membaca bersama. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Pada kalimat pertama ditemukan kata penyakit, dan di bagian tengah juga menyebutkan berbagai jenis penyakit. Di kalimat terakhir juga demikian. Nah, ide pokok pada paragraf ini yaitu bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, ayo kita membaca bersama ya siswa cerdas. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup.
tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, bagaimana rasanya telah membaca teks yang lumayan panjang? Tetap semangat ya. Nah, sekarang tugas kalian yaitu tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Tulislah pada setiap lingkaran paragraf, mulai dari paragraf pertama sampai paragraf kelima. Siswa cerdas, selain tanaman jagung, ada juga bunga kembang sepatu. Nah, bunga ini juga mengalami perkembangbiakan generatif yang terdiri atas mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, dan benang sari. Seperti apakah perkembangan generatif itu? Perkembangan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Pada proses penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Proses pembuahan di mana bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan atau peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Kemudian zigot menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah menjadi daging dan buah, seperti pada gambar berikut ini. Nah, selain itu, buah yang ada pada gambar mengalami perkembangbiakan generatif. Kelas cerdas, masih tetap semangat ya. Tugas kedua kalian yaitu tentukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Dengarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya. Cerdas, kalian tentu sering melihat bunga kembang sepatu dan biasanya kita temukan di lingkungan sekitar kita. Selain di Indonesia, ternyata bunga kembang sepatu juga ada di negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan lain-lain. Nah, ternyata ada 10 negara tetangga yang tergabung di dalam organisasi besar yang disebut dengan ASEAN. Seperti apa ASEAN itu? Yuk kita lihat. Negara-negara ASEAN hidup berdampingan. Hampir sebagian besar memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Ada 5 negara sebagai pendiri pertama yang tergabung di dalam ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura,
dan Filipina. Bergabung pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau keamanan. Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chavez, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Tionghoa, dan India. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Filipina memiliki tarian tinikling yang merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikiling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman yang menebak namanya. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Nama Nguyen ini adalah dinasti terakhir di Vietnam. Laos. Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Pada tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan.
Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Tionghoa, Melayu, India, dan Eropa. Makanan khas dari Singapura yaitu kepiting cabai, makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai. Di Thailand ada yang disebut dengan Ramakien, adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Thailand memiliki kesamaan dengan Indonesia, salah satunya tradisi minum teh. Siswa cerdas harus tetap semangat ya. Tugas berikutnya, tentukan 2 negara dengan karakteristiknya pada diagram Venn yang telah disiapkan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.